Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan, dari zaman yang bodoh, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan bulan yang terdapat di dalamnya suatu peristiwa yang agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Oleh karena itu, judul dari tausiah kita pada hari ini adalah kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah merupakan rasul dari akhir zaman, rasul yang menyempurnakan risalah-risalah dari rasul-rasul sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ada banyak alasan kita mencintai dan harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama alasannya adalah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan di sana, jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kekayaan kita, perdagangan kita melebihi mencintai daripada Allah dan Rasul. Jangan sampai. Inilah menandakan bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Kita berada di akhir zaman. Banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling berjasa bagi kita, yaitu Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan risalah kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita dengan meninggalkan dua perkara, Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita lihat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas permukaan bumi, bagaimana masyarakat Arab ketika itu mereka berada pada zona jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan, yang tidak berakhlak. Hukum yang dipakai adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, dengan datangnya Rasulullah memberikan petunjuk kepada umat manusia.
Yang ketiga, kenapa kita mencintai Rasulullah adalah karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itu kita harus mencintainya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh orang non-Islam, ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dia meletakkan Rasulullah di urutan yang pertama karena akhlak dan kepribadian Rasulullah yang sangat mulia. Oleh karena itu, di momen ini, Rabiul Awal, kita jadikan momen untuk kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita mencintai Rasulullah? Tentunya dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencontoh perilaku dan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Rasulullah memiliki akhlak siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hendaknya ini juga kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.